Selamat pagi, selamat bertemu, salam jumpa buat anak-anak sekalian. Di pagi yang indah ini kembali kita bersama dalam kegiatan belajar dan kegiatan mengajar pada materi persamaan garis lurus untuk bidang studi matematika kelas 8. Anak-anak sekalian, pertemuan hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-16 selama masa pandemi COVID-19. Dan kepada anak-anak sekalian, tentunya harapan Bapak Guru kalian tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang kalian ikuti dari rumah masing-masing menggunakan jaringan. Untuk itu, kepada seluruh peserta didik anak-anak kelas 8, baik itu 8A, 8B, SMPS Rex Mundi Pemala, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi ini, seperti biasa Bapak Guru mengingatkan untuk anak-anak sekalian mengabsenkan diri melalui WA grup masing-masing yang tentunya dipandu oleh wali kelas kalian masing-masing. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada seluruh peserta didik dimanapun berada, mari kita akan memulai pembelajaran hari ini, dan mengawalinya kita bawa segalanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan, kami anak-Mu datang mengucap syukur berterima kasih padamu, karena begitu agung, begitu besar kasih dan rahmat-Mu yang terus menaungi kehidupan kami sekalian. Di pagi ini, syukur bagi kami Engkau telah mempertemukan dalam satu kegiatan proses belajar dan mengajar, meskipun masing-masing kami harus mengikuti proses pembelajaran tidak secara langsung bertatap muka, tetapi kami hanya melaksanakannya dari rumah masing-masing lewat jaringan yang ada. Untuk itu Tuhan, tuntun sertai kami semuanya dalam proses pembelajaran, dan segala media yang kami pakai Engkau akan jaga, Engkau pelihara, sehingga semuanya saran-saran tersebut akan mendukung dalam kegiatan belajar kami, sehingga semua proses pembelajaran hari ini boleh terselenggara dan boleh terjadi hanya seperti kehendak Bapa Surga dengan harapan yang sukses. Untuk itu, kepada Tuhan yang Maha Esa, kami datang membawa segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala yang akan kami butuhkan Engkau akan mencukupkan bagi kami sekalian, akal budi hikmat bahkan kepintaran. Penuhi kami semuanya Tuhan dengan segala yang kami butuhkan, sehingga kami boleh menjalani tanggung jawab hari ini dengan lebih baik, dan terlebih khusus kami boleh mengaplikasikannya di dalam mempelajari atau menjawab soal-soal yang diberikan, dan terlebih khusus kami boleh pakai di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, kami datang membawa segala pergumulan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan terus mencukupkan segala yang kami butuhkan, dan kami bawa doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak sekalian, kita akan mempelajari persamaan garis lurus yang merupakan pertemuan kita yang ke-16 selama masa pandemik ini, dan juga merupakan pertemuan yang ketiga bagi
anak-anak sekalian di dalam proses belajar, di dalam menentukan persamaan garis lurus. Dan topik hari ini masih sama, yaitu kita akan menentukan gradien suatu garis dan kita akan mengimplementasikannya ke dalam bentuk soal di dalam menjawab atau mengaplikasikannya gradien yang kita telah pelajari hari Senin yang lalu ke dalam bentuk soal yang diberikan. Meskipun semuanya ini terjadi dalam bentuk media yang disajikan oleh Bapak Guru untuk kami pakai, untuk anak-anak gunakan di dalam proses pembelajaran hari ini. Untuk itu, kepada seluruh anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini di dalam menentukan gradien suatu garis. Kompetisi dasar yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini merupakan KD 3.4 atau KD pengetahuan. Anak-anak atau peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikannya ke dalam grafik yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk kompetisi dasar atau KD 4.4, KD keterampilan, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Indikator pembelajaran yang diharapkan, peserta didik dapat memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami cara membuat pasangan berurutan. Yang keempat, peserta didik dapat menggambarkan persamaan garis lurus. Yang kelima, peserta didik dapat memahami definisi kemiringan garis lurus. Yang keenam, peserta didik dapat memahami definisi kemiringan persamaan garis lurus. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan dan menggambar grafik melalui titik-titik koordinat. Dan terakhir, peserta didik dapat menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik potong sumbu, baik itu sumbu X dan sumbu Y. Itulah indikator pembelajaran yang diharapkan buat anak-anak sekalian. Sedangkan tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah peserta didik dapat memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus. Kemudian peserta didik dapat menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian peserta didik dapat memahami cara membuat pasangan berurutan. Keempat, peserta didik dapat menggambar persamaan garis lurus. Yang kelima, peserta didik dapat memahami definisi kemiringan suatu garis lurus. Yang keenam, peserta didik dapat memahami definisi kemiringan persamaan garis lurus. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik-titik koordinat. Yang kedelapan, peserta didik dapat menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik potong sumbu, baik itu sumbu X maupun sumbu Y. Kesembilan, peserta didik dapat menyajikan hasil pembelajaran persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Ya, anak-anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Lihat rambu atau marka jalan yang biasa ada di jalan-jalan raya. Tanda ini memberikan informasi bahwa penurunan atau tanjakannya sebesar 12%. Apa maksud ada penurunan atau tanjakannya 12% itu? Mari kita lihat dalam aplikasi gambar dalam diagram Kartesius. Misalnya ada garis dalam diagram Kartesius yang mempunyai dua titik potong.
titik koordinat P yaitu X1 dan Y1. Titik koordinat yang kedua adalah titik koordinat Q yaitu X2, Y2. Garis yang horizontal itu searah dengan sumbu X, dan garis yang vertikal itu searah dengan sumbu Y. Sekarang kita lihat untuk dua titik. Kemarin kita sudah pelajari di hari Senin yang lalu bahwa gradien untuk dua titik adalah M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y adalah Y2 kurang Y1, dan delta X adalah X2 kurang X1. Jadi untuk menentukan kemiringan garis ini adalah M sama dengan delta Y per delta X, atau M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kemiringan atau gradien adalah perubahan nilai pada sumbu Y berbanding perubahan nilai pada sumbu X. Karena kedua gambar tadi mempunyai dua titik koordinat, sehingga untuk kemiringan terhadap sumbu Y, Y2 kurang X1, dan untuk sumbu X adalah X2 kurang X1, sehingga didapatkan bahwa M atau kemiringan atau gradien itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ya, anak-anak sekalian, rumus untuk gradien dua buah titik koordinat M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sementara yang kita pelajari hari Senin yang lalu juga diberikan pemahaman bahwa untuk rumus umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX tambah C. M-nya itu adalah kemiringan garis atau gradien, dan C-nya adalah konstanta yang merupakan sekaligus perpotongan sumbu Y. Jadi kalian harus ingat. Dan koefisien variabel X menunjukkan kemiringan atau biasa disebut dengan gradien yang ini, koefisien sumbu X ini. Oke. Lalu bagaimana menentukan kemiringan pada persamaan garis? Kita sudah lihat cara menentukannya, yaitu pertama dengan rumus umum Y sama dengan MX tambah C. Sehingga kita lihat misalnya dalam diagram kartesius ada garis, dikatakan ini garis, kita disuruh tentukan misalnya garis ini adalah garis apa. Kebetulan Bapak Guru sudah menyajikan garis ini disebut garis Y sama dengan 1/2X tambah 2. Sebenarnya kita belum mendapat mengetahui Y sama dengan 1/2X tambah 2. Kita hanya mengatakan bahwa persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah 2. Koefisien di M itu adalah gradien kemiringan, dan konstanta itu adalah perpotongan pada sumbu Y. Kita lihat garis merah ini. Misalnya perpotongan garis ini yang memotong sumbu Y itu adalah titik 2. Y-nya adalah 2. Berarti tadi kita bilang bahwa persamaannya Y sama dengan MX ditambah C. C-nya 2. Ini sudah ada. Kita lihat dulu. Perubahan horizontal 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Untuk vertikal 1, 2, vertikal 2. Sehingga untuk dua titik koordinat kemarin atau tadi baru saya sekarang disampaikan bahwa persamaan umumnya adalah Y sama dengan delta Y, M sama dengan gradien sama dengan delta Y berbanding delta X. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2 kurang Y1 itu adalah
2 dan X2 kurang 1 adalah 4. Jadi 2 per 4, atau disederhanakan dengan menggunakan FPB 2 dan 4 adalah 2, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 adalah 1/2. Nilai kemiringan ini kita masukkan ke bahasa umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. N nya adalah 1/2, jadi Y sama dengan 1/2X tambah C. C nya adalah garis yang memotong sumbu Y di titik 2, 1, 2. Jadi menjadi Y sama dengan 1/2X tambah 2 untuk garis yang warna merah ini. Ya, inilah yang dikatakan perpotongan suatu garis di sumbu Y. Kita lihat contoh berikut. Ada di bagian persegi PQRS. Kita perhatikan garis-garis yang terjadi dalam bangun datar PQRS. Garis PQ sejajar dengan SR dan garis QR juga sejajar dengan PS. Jika kita mengandaikan garis QR ini kita perpanjang, maka garis PQ itu adalah merupakan garis yang memotong QR dengan sudut tegak lurus. Begitu pula dengan garis PS. Misalnya kita perpanjang, garis PS ini dipotong oleh garis RS di titik S dengan sudut 90 derajat. Sekarang kita lihat, dikatakan bahwa titik P ini koordinatnya adalah 5,10, titik Q 2,4. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4. Q nya 2,4, R nya 8,1, S nya 11,7. Sekarang kita lihat PQ, yaitu titik P 5,10, Q 2,4. Berarti kemiringan PQ yaitu Y2 kurang Y1, 4 kurang 10 per 2 kurang 5. 4 kurang 10 adalah negatif 6. 2 kurang 5 adalah negatif 3. Negatif 6 dibagi dengan negatif 3, itu hasilnya adalah positif 2. Jadi kemiringan garis PQ ini adalah 2. Begitu pula dengan RS. Kemiringannya yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2 nya adalah 7 dikurang dengan 1 dibagi dengan X adalah X kurang 11 kurang 8. 7 kurang 1 6, 11 kurang 8 3. Berarti gradien RS itu adalah 2. Kemudian kita lihat untuk QR dan PS. Untuk QR dan PS kita lihat kemiringan garisnya. Lihat, untuk QR yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Q 2,4, R 8,1. Jadi 1 kurang 4 untuk pembilangnya, dan untuk penyebutnya 8 kurang 2. 1 kurang 4 negatif 3 per 6 atau negatif 1/2. Kita lihat untuk PS. Y2 kurang 1 per X2 kurang 1. PS berarti 7 kurang 10 per 11 kurang 5. 7 kurang 10 negatif 3. Nah, terbalik. 7 kurang 10 negatif 3
dan 11 kurang 5 itu adalah 6. Negatif 3/6 hasilnya adalah negatif 1/2 kalau disederhanakan. Jadi ingat, QR dan PS hasilnya sama, negatif 1/2. Untuk QR dan PS itu masih sama, gradiennya adalah 1/2. Untuk PQ tadi, PQ hasilnya adalah 2, RS juga 2, QR dan PS tadi adalah setengah, negatif 1/2. Dari hasil pengecekan kemiringan suatu garis dalam diagram Cartesius diperoleh bahwa semua garis yang sejajar seperti gradien PQ dan gradien RS hasilnya adalah 2. Untuk sisi QR yang sejajar dengan sisi PS itu negatif 1/2 dan gradien PS adalah negatif 1/2. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa gradien garis yang sejajar itu besarnya sama. Gradien garis yang sejajar besarnya sama. Ingat itu anak-anak. Jadi M1 sama dengan M2. Gradien yang pertama sama dengan gradien yang kedua. Sekarang kita lihat. Sisi PQ tegak lurus dengan sisi QR. Gradien garis PQ adalah 2. Gradien garis QR yang kita sudah dapat tadi adalah negatif 1/2. Begitu pula dengan sisi SR yang tegak lurus dengan sisi QR. Gradien garis SR adalah 2 dan gradien garis QR adalah negatif 1/2. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa hasil kali kemiringan sisi-sisi yang tegak lurus adalah negatif 1. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. 2 dikali negatif 1/2. Positif kali negatif adalah negatif. 2 kali 1/2 sama dengan 2/2 atau sama dengan 1/2. Tapi ada kata negatif, jadi negatif 1. Jadi kesimpulannya bahwa semua garis yang sejajar nilai gradiennya itu sama. Kemudian jika suatu garis dipotong oleh suatu garis lain dan menghasilkan sudut 90, maka perkalian kedua gradien garis tersebut M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1. Kita lihat misalnya ada soal bagaimana menentukan suatu garis sejajar atau tegak lurus pada suatu persamaan. Caranya dicari dulu kemiringan terlebih dahulu dengan mengubah bentuk E sama dengan MX ditambah C. Jadi dapat bahwa kemiringan atau gradien adalah delta M sama dengan delta Y per delta X untuk satu titik jika yang satunya melalui titik pusat 0,0. Jika tidak melalui titik pusat, dua titik koordinat, sehingga dapat gradiennya adalah Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Sementara persamaan umum dari suatu persamaan garis adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nilai M adalah gradien atau kemiringan suatu garis terhadap koefisien atau variabel sumbu X.
Sehingga didapat persamaan yang kedua bahwa untuk menentukan garis-garis yang sejajar dan tegak lurus, jika garis tersebut dalam diagram kartesius sejajar, maka nilai gradien pertama dan gradien kedua M2 dan M1 karena dia sejajar, maka nilainya itu pasti harus sama. Jika nilai M1 dan M2 tidak sama, pasti garis itu tidak sejajar. Untuk dua buah garis yang saling berpotongan dan menghasilkan perpotongan sudut 90 derajat pada diagram kartesius, maka hasil kali gradiennya harus menghasilkan negatif 1. Jika kita mengalihkan dan bukan menghasilkan negatif 1, maka gradien atau garis yang kita buat itu tidak tepat. Bagaimana menentukan persamaan suatu garis? Kita lihat. Misalnya, ada 3 macam cara. Lihat pertama, diketahui kemiringan dan titik pada sumbu Y. Kemiringan dan titik potong sumbu Y. Ini X1 dan Y1 titik koordinatnya. Kemiringannya adalah M. Berikut, diketahui kemiringan dan sebuah titik pada garis X1 dan Y1 pada sebuah garis. Ini yang tadi ini gambarnya. Diketahui kemiringan dan titik potong sumbu Y, yaitu potongnya di sumbu atau di titik koordinat C. Kemudian yang kedua, diketahui kemiringan dan sebuah titik pada garis X1 dan Y1. Yang ini hanya diketahui yang titik kemiringan ini. Kemudian yang ketiga, diketahui dua buah titik X1 dan Y1 dan X2 dengan Y2. Ini dua titik koordinat X1 dan Y1, X2 dengan Y2 titik koordinatnya. Yang pertama, diketahui kemiringan suatu garis adalah negatif 3 dan titik potong sumbu Y adalah 0,-2. Oke, negatif 2. Tentukan persamaan garis jika diketahui gradiennya adalah negatif 3 dan C nya adalah negatif 2. Maka persamaan umum dari suatu gradien adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nilai M adalah negatif 3 dan nilai C adalah negatif 2. Sehingga dapat bahwa persamaan garis yang mempunyai koefisien gradien adalah negatif 3, titik potong sumbu Y adalah negatif 0,-2. Sehingga didapat bahwa persamaannya persamaan garis ini adalah Y sama dengan MX ditambah C. M nya adalah negatif 3 menjadi negatif 3X ditambah C ditambah negatif 2. Positif tambah negatif adalah negatif 2. Sehingga persamaan garis ini adalah persamaan garis Y sama dengan negatif 3X kurang 2. Kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kita lihat. Yang satunya melalui titik pusat. Diketahui kemiringan dan sebuah titik potong garis X1 dan Y1 misalnya. Dia bilang kita mau lihat. Diketahui kemiringan suatu garis M adalah 1/2 dan melalui titik 5,-4. Kita disuruh tentukan persamaan garis ini. Gradiennya adalah 1/2. X1 nya adalah 5, Y1 nya adalah negatif 4. Maka persamaan yang mempunyai satu titik koordinat
satu titik koordinat adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini persamaan umum. Persamaan umum jika hanya diketahui satu titik koordinat, sehingga dimasukkan Y kurang Y1 nya tadi adalah negatif 4 sama dengan M nya 1/2 kali X kurang X1. X1 adalah 5, sehingga diperoleh Y kali Y kurang negatif 4 menjadi Y tambah 4 1/2 kali X 1/2 X 1/2 kali negatif 5 menjadi negatif 5/2. Kita lihat, supaya penyebut 2 hilang, maka semua ruas kita kali dengan 2. 2 kali Y 2Y, 2 kali 4 8, 2 kali 1/2 X, dan negatif 5/2 itu sisa negatif 5. Oke, jadi 2Y tambah 8 sama dengan X kurang 5. 2Y pindah ke kanan menjadi negatif X. 2Y tambah 8 sama dengan X kurang 5. 2 kali Y 2Y, 2 kali 4 8, 1/2 kali 2 sama dengan X, habis. 5/2 kali 2 adalah sisa negatif 5, sehingga diperoleh persamaan 2Y pindah ke kiri kurang X ditambah 8 kurang pindah ke sebelah sini menjadi positif 5, menjadi 2Y tambah 8 sama dengan X kurang 5. 2Y sendiri negatif X pindah tempat jadi kurang X sama dengan 8 pindah tempat jadi kurang negatif 5 kurang negatif 8 menjadi negatif 13. Jadi persamaan umumnya menjadi garis ini adalah 2Y kurang X sama dengan negatif 13. Untuk satu titik koordinat, ingat persamaannya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita lihat kasus yang ketiga. Diketahui dua buah titik X1 dan Y1, X2 dan Y2 titiknya. Kita sudah dapat untuk menentukan dua buah titik koordinat. Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini rumus untuk mengetahui gradien dua atau persamaan garis dua buah titik koordinat. Menentukan persamaan garis yang mempunyai dua buah titik koordinat. Contoh, tentukan titik P negatif 2,0 dan titik Q 1,2. Tentukan persamaan garis tersebut negatif 2,0 dan 1, negatif 2. Dimasukkan ke persamaan umumnya, yaitu Y kurang 1 per X kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1, sehingga dimasukkan nilai menjadi Y kurang Y1 0, Y2 kurang Y1 negatif 2 kurang 0. Jadi X kurang X1
X kurang negatif 2. Kemudian Y2 kurang X2 kurang X1, 1 kurang negatif 2. Jadi diperoleh Y kurang 0 sama dengan Y negatif 2 kurang 0, negatif 2. X kurang kali negatif 2 menjadi X tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Dikali silang, negatif 2 kali X tambah 2 sama dengan 3 kali Y kurang 0. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali positif 2 sama dengan negatif 4. 3 kali Y sama dengan 3Y. 3 kali negatif 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh negatif 2Y. 3Y pindah ke kiri menjadi kurang 3X. 4, negatif 4 pindah ke kanan menjadi positif 4. Menjadi persamaannya, untuk menghilangkan tanda negatif kita kali dengan negatif. Negatif kali negatif positif menjadi positif 2Y. Negatif kali negatif adalah positif 3X. Positif 4 kali negatif X adalah negatif 4. Sehingga dapat persamaannya, garis ini adalah 2Y tambah 3X kurang 4. Ya, anak-anak sekalian, kita sudah lihat ada 3 cara, yaitu untuk kemiringannya delta Y2 kurang Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2, dan persamaan garisnya Y sama dengan MX tambah C. Ciri-cirinya garis sejajar dan lurus, M1 sama dengan M2. Tetapi jika M1 sama dengan tidak sama dengan M2, maka dia tidak sejajar. Begitu pula dengan tegak lurus, hasil kali perkalian kedua gradiennya harus negatif 1. Kemiringan suatu garis M dan titik potong sumbu Y sama adalah konstanta. Kemiringan M pada satu titik X1 dan Y1, kemudian dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Untuk persamaan kemiringan suatu garis ada Y sama dengan MX tambah C, dan untuk gradien 1 dan titik koordinat 1 mempunyai satu gradien dan satu titik koordinat. Rumus adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Untuk menentukan gradien persamaan garis dua buah titik, persamaan garis dua buah titik koordinat menjadi Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi ketiga rumus ini, Y sama dengan MX sama C, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, dan yang kedua Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi ada tiga kasusnya. Jika yang pertama adalah memotong sumbu Y di sumbu Y dan mempunyai satu gradien, umumnya adalah Y sama dengan M sama C. Jika mempunyai gradien dan satu titik potong, satu titik koordinat X1 dan Y1, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jika dua, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi ketiga rumus ini anak-anak atau peserta didik harus dapat menghafal, sehingga pada saat diberikan satu permasalahan untuk menentukan persamaan garis, anak-anak sudah bisa mengerjakannya. Ya, di akhir pertemuan ini Bapak Guru memberikan tugas